Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sri Ardiani. Saya adalah peserta pekerti gelombang 5 UNIP Universitas Bengkulu yang diselenggarakan oleh LPMP UNIP. Pelatihan pekerti yang saya ikuti itu berlangsung mulai tanggal 6 sampai dengan 13 Desember 2021. Oke, berikut saya akan menyajikan salah satu contoh hasil evaluasi micro teaching saya pada pelatihan pekerti gelombang 5 UNIP. Saya adalah dosen di Politeknik Atom Migas Palembang pada program studi Teknik Pengolahan Migas. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah praktikum unit operasi 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi di pertemuan ketiga pada praktikum unit operasi 1. Ada pepatah mengatakan bahwa adab dulu sebelum ilmu. Bagian dari adab salah satunya diantara adalah berdoa sebelum memulai belajar. Baiklah, supaya apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan manfaat dan ridho, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya untuk materi di pertemuan ketiga ini itu tentang heat exchanger, di mana heat exchanger yang ada pada laboratorium kompetensi teknik pengolahan migas itu adalah heat exchanger horizontal tipe cell and tube. Ini adalah foto dari heat exchanger yang ada, di mana heat exchanger ini dibuat pada tahun 2013 dan sudah mengalami revamping sebanyak 5 kali. Saat ini alat ini sudah siap untuk digunakan pada praktikum unit operasi 1. Untuk sistem penilaian, berikut adalah tabel penilaian pada mata kuliah praktikum unit operasi 1. Tabel ini disajikan supaya ada transparansi dalam sistem penilaian, di mana di dalamnya ada penilaian kehadiran dan ada penilaian praktikum beserta laporan dan total keseluruhan penilaian. Untuk kehadiran itu sendiri, mata kuliah ini dengan total pertemuan itu adalah 16 pertemuan. Di antaranya sudah termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Setiap kehadiran akan mendapatkan poin 1 apabila Anda berhalangan hadir karena akan sakit dan dengan alasan yang jelas, maka poin kehadiran di sini menjadi setengah poin. Tapi apabila Anda tidak hadir tanpa keterangan, maka poin nilai setiap hari, setiap pekannya itu bernilai 0. Selain poin nilai, ada penilaian praktikum. Di sini ada penilaian praktikum individu dan ada penilaian praktikum secara berkelompok. Ada juga nanti laporan yang akan dibuat pada setiap tema praktikumnya. Nah, untuk pembobatan, total kehadiran dan nilai praktikum dan laporan secara aturan itu masuk ke dalam bagian kolom tugas, di mana bobotnya di sini sebesar 30% dan ada bobot ujian tengah semester atau evaluasi tengah semester berbobot 30% dan evaluasi akhir semester itu berbobot 40%. Bobot tase ini sesuai dengan peraturan akademik di Politeknik Atom Migas Palembang. Jadi kalian bisa melihat berapa sih nilai atau hasil evaluasi setiap pertemuan pada mata kuliah ini. Jadi apabila ada hal-hal yang kurang pas atau nggak sinkron, silakan konfirmasi ke saya dengan melampirkan bukti-bukti. Oke. Sebelum saya lanjutkan tentang penjelasan alat heat exchanger, berikut saya tampilkan video singkat tentang prinsip kerja dari heat exchanger tipe cell and tube. Silakan disimak.
Lanjut berikutnya. Jadi judul praktikum kita pada pertemuan kali ini adalah mengaplikasikan prinsip kerja serta performance dari alat heat exchanger horizontal tipe cell and tube secara berkelompok. Praktikum ini nanti dilakukan di dalam laboratorium kompetensi TPM secara offline. Adapun tujuan dari pembelajaran dari praktikum ini adalah yang pertama, diharapkan mampu membagi peranan dalam mengoperasikan alat heat exchanger. Kedua, itu mampu menentukan kondisi operasi dari alat heat exchanger ini. Dan yang ketiga itu adalah tentunya mampu mengoperasikan alat heat exchanger horizontal tipe cell and tube. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum nanti kita melakukan operasional atau mengoperasikan alat. Yaitu yang pertama, pastikan sudah menggunakan APD lengkap. Di antaranya adalah wear pack, sepatu safety, dan sarung tangan. Kenapa kita menggunakan ini pada praktikum ini? Karena laboratorium kompetensi TPM itu merupakan berbentuk workshop. Jadi karena ini adalah aplikasi secara kecilnya pada industri, maka diharapkan menggunakan APD. Untuk langkah kerja, diawali dengan prosedur pertama, membuat tim yang terdiri dari 5 sampai dengan 6 orang. Kemudian bagi job desk setiap anggota tim. Yang ketiga, siapkan rangkaian alat HE sudah ada. Dan yang keempat itu adalah menyiapkan bahan atau fluida yang akan dipergunakan berupa oli sebagai fluida panas dan air sebagai fluida dingin. Itu sebanyak masing-masing 10 liter. Oke, langkah berikutnya ini adalah cara mengoperasikan HE. Ini merupakan standar operasi prosedur atau SOP yang wajib kalian pahami dan ikuti aturan-aturannya. Kenapa? Karena ini harus disimak dengan baik agar nanti pada saat mengoperasikan tidak terjadi kesalahan atau trouble sehingga menyebabkan kerusakan alat ataupun accident. Nah, dimana kalau ketika kita berada di suatu tempat kerja, yang paling diperhatikan itu adalah sistem K3-nya, ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk K3 sudah kalian pelajari di semester 3, jadi pada mata kuliah ini tinggal aplikasi K3 sekaligus mengoperasikan alat ini bagaimana. Oke, untuk SOP ini juga ada pada modul praktikum unit operasi 1 yang sudah saya buat dan sudah kalian copy untuk dipelajari pada pertemuan di awal sekali. Jadi SOP ini sudah ada di dalam modul. Adapun urutan SOP-nya, ya, yang pertama ini adalah gambar foto alatnya, ya, foto alatnya yang sudah ada di dalam lab. Jadi aturan yang pertama itu adalah atur flow rate air dan oli. Nah, di sini ada drum atau storage tempat menampung fluida panas dan fluida dinginnya, di mana fluida panasnya berupa oli di wadah atau di drum yang berwarna hitam. Untuk fluida dinginnya itu di drum yang berwarna biru. Ini untuk membedakan jenis fluidanya. Yang kedua, itu hidupkan burner untuk memanaskan oli pada drum. Nah, kenapa kita butuh burner di sini? Ya kan? Karena prinsip perpindahan panas itu sendiri harus ada fluida yang temperaturnya berbeda. Artinya, salah satu fluida itu harus kita panaskan hingga mencapai minimal titik didihnya. Jadi kalau temperaturnya sama, temperatur lingkungan atau temperatur sistem sekitar 25 sampai dengan 29 derajat Celcius, maka tidak akan terjadi proses perpindahan panas itu sendiri. Ini yang pertama itu kita hidupkan dulu burnernya di sini, ya, di bawah storage yang warna hitam atau storage 1A ini adalah storage input untuk fluida panas, ini adalah storage untuk input fluida dingin. Oke. Nah, kemudian atur panas burnernya hingga mencapai suhu yang ditentukan. Jadi nanti di dalam storage ini atau dalam drum 1A ini ada thermocouple. Jadi thermocouple itu adalah indikator yang dipasang untuk membaca temperaturnya berapa di dalam ini. Kayak gitu. Jadi disetting minimal kondisi titik didihnya. Maka ketika men-setting inilah salah satu cara kalian untuk menentukan dulu berapa kondisi operasinya. Di kondisi operasi itu terdiri dari temperatur,
tekanan, dan fluid atau laju alirnya. Seperti itu. Nah, terus kemudian ukur suhu air pada drum yang 2A. Juga sama, di sini harusnya ada termokopel. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada termokopel, indikator termokopel, maka secara manual dipasang termometer. Gitu. Nah, termometer yang digunakan sebaiknya itu adalah termometer jenis 7C, yang dimana dia mampu mengukur pada panas sampai 300 derajat Celcius. Kenapa sampai seperti itu? Karena temperatur didih si oli ini lebih dari 100. Jadi kalau kita gunakan termometer yang 300 derajat, otomatis raksa penunjuk angka temperaturnya akan pecah. Jadi tidak bisa digunakan. Jadi saran saya adalah gunakan yang 7C kalau tidak ada termokopelnya. Oke, selanjutnya jika suhu yang ditentukan pada oli sudah sesuai atau mencapai pada kondisi operasi yang ingin kita uji cobakan, maka buka valve di bagian drum 1A di sini. Ini ada valve nih, ini dibuka. Oke, terus tunggu sampai oli akan memasuki cup. Jadi karena dia sebagai fluida panas, dia akan masuk ke dalam cup. Di dalamnya ini cup-cupnya tadi seperti ada pada video tadi ya, pipa-pipa kecil di dalam alat. Kemudian buka valve pada drum 2A ya, 2A pada air yang ini ya. Ini valve-nya dibuka. Nah, ini nanti akan memasuki bagian selnya atau cangkangnya. Kemudian buka outlet atau keluaran valve air dan valve oli di sini. Ini dibuka. Yang gitu biar dia terjadi sirkulasi. Kemudian setelah itu terjadi proses running namanya, perhatikan di setiap indikator terutama. Kemudian catat temperatur, tekanan pada pressure grade-nya juga, dan flow meternya. Ini ada flow meter. Dicatat semuanya. Berapa nilainya. Kemudian sirkulasikan kembali air dan oli ke dalam drum ini. Jadi ini prosesnya nanti berjalan secara continuous. Oke, pada saat running akan ada data yang dicatat sebagai hasil pengamatan. Berikut adalah bentuk data tabel ya untuk mencatat datanya. Data yang dicatat itu adalah data flow rate, data inlet temperatur, data outlet temperatur, data berapa nilai panasnya, dan koefisien panas. Dan data itu dicatat dari sisi sel dan sisi cup. Oke. Nah, selanjutnya, dari data tersebut, kita lakukan perhitungan kinerja alat. Nah, adapun tahapannya, ada beberapa tahap. Karena alat ini adalah alat penukar panas, berarti yang bekerja di sini adalah panasnya. Jadi kita hitung dulu heat balance-nya berapa. Ya. Menentukan heat balance itu ditinjau pertama kali adalah alat ini merupakan alat yang nanti akan menghasilkan panas sensible, di mana nanti akan ada perubahan panas, tapi tidak terjadi perubahan fasa dari fluida itu sendiri. Maka nilai panas pada sisi sel dan cup itu kita pakai persamaan Q sama dengan MCP delta T. Karena ini adalah panas sensible. Di mana Q itu adalah jumlah panas yang dihasilkan dalam satuan BTU per hour. M itu adalah laju alir fluidanya berapa atau flow rate-nya dalam pounds per hour. Jadi ini adalah satuan British atau BTU ya. British Thermal Unit. Terus CP itu adalah nilai kapasitas panas fluida. Nah, fluida panasnya berupa oli, itu CP-nya berapa? Dihitung dulu melalui nilai API. Nah, API ini didapat dari SG. Gitu. Nah, urutannya tentunya sudah pastinya kalian tahu karena ini sudah pernah kalian hitung pada saat mata kuliah sebelumnya di semester sebelumnya, semester 3. Jadi untuk menghitung API sehingga dapat CP itu tidak perlu saya uraikan lebih rinci karena Anda bisa lihat kembali referensi di buku Deki Karen seperti apa untuk fluidanya oli. Begitu juga nanti untuk fluidanya air. Berapa nilai CP-nya? Silakan gunakan tabel CP persamaan Antoine ataupun grafik CP pada buku Deki Karen. Nah, hal yang berikutnya yang paling penting pada perhitungan kinerja alat ini adalah menghitung LMTD. LMTD itu adalah load mean temperature difference. Berarti perbedaan temperatur pada nilai tengah, nilai mean, dilogaritmikkan. Nah, jadi LMTD ini
rumusnya itu disesuaikan dengan jenis alirannya. Nah, untuk tipe ini secara desain itu adalah jenis alirannya counter current. Maka rumus yang digunakan adalah T1 besar dikurang T2 kecil dikurang T2 besar min T1 kecil dibagi fungsi ln T1 besar min T2 dibagi T2 besar min T1. Di mana T1 dan T2 besar ini adalah temperatur inlet dan outlet untuk fluida panas. Dan T1 kecil, T2 kecil itu adalah temperatur inlet dan outlet pada fluida dingin. Jadi ini T1 besar, T besar ini untuk di tube, T kecil ini untuk di sel. Oke, perhitungan berikutnya itu adalah menghitung flow area pada sisi sel dan sisi tube. Flow area ini disimbolkan sebagai A. Ya, A. Jadi AS ini pada sel, AT ini pada tube. Nah, ini rumusannya. Ya, karena bentuknya silinder, jadi rumusnya rumus luas penampang atau luas flow area ini lebih ke rumus luas penampang untuk silinder. Oke. Kita lanjut, berikutnya adalah menghitung mass velocity. Disimbolkan dengan G. Ya, G S untuk bagian sel, T bagian tube. Nah, di sini G ini adalah kecepatan massa aliran dalam satuan pounds per hour feet kuadrat. Ya, gitu. Jadi kalau kita mau menghitung mass velocity, kalau belum menghitung flow area ya nggak bisa. Jadi urutannya harus benar. Maka harus disimak dengan baik-baik langkah perhitungan ini. Oke, rumusan ini bisa kalian lihat di buku referensi Deki Karen heat transfer process. Gitu, ya. Oke. Lanjut berikutnya adalah menghitung Reynolds number. Nah, Reynolds number pun dihitung pada sisi sel dan sisi tube. Reynolds number disingkat dengan NRE. S ini adalah sisi sel, T ini adalah sisi tube. Ini rumusannya. Ada DE, nilai DE. Nah, dari mana DE ini? Nanti diameter ekivalen ini ada grafik di buku Deki Karen itu yang digunakan untuk menghitung Reynolds number. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara membaca grafik dan tabel pada buku Deki Karen. Gitu. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika nanti Reynolds number yang diperoleh apabila melebihi nilai 1 juta, maka perhitungan kinerja tidak bisa dilanjutkan. Karena nilai Reynolds number itu maksimum adalah 1 juta. Jadi kalau lebih dari 1 juta berarti ada kekeliruan pada saat Anda menentukan kondisi operasi flow rate-nya atau berapa fluida yang mengalir. Gitu. Lanjut berikutnya, ini adalah menghitung faktor perpindahan panasnya atau disimbolkan dengan JH. Nah, untuk mendapatkan JH ini kita bisa langsung melihat grafik 24 pada buku Deki Karen dengan menarik garis nanti nilai Reynolds number-nya dan flow rate-nya berapa, itu maka bisa didapat nilai faktor perpindahan panasnya. Setelah faktor perpindahan panas diperoleh, tahapan berikutnya adalah menghitung koefisien perpindahan panasnya pada sisi sel dan sisi tube dengan simbol HO dan HIO. Nah, rumus ini diperoleh pada buku Deki Karen juga. Begitu. Ada kapasitas panas, ada diameter ekivalen, di sini kan pangkat sepertiga per K ini adalah konduktivitas dari fluidanya. Nilai konduktivitasnya bisa dilihat di grafik untuk koefisien perpindahan panas. Oke, lanjut adalah perhitungan overall clean coefficient. Ini adalah koefisien keseluruhan pada saat dia bersih. Berapa dihitung perpindahan panasnya di sel dan di tube itu berapa? Gitu. Nanti setelah itu dihitung design overall coefficient atau UD-nya. Nah, ini adalah koefisien secara keseluruhan pada saat didesain. Nah, ini nanti akan ada diperbandingkan antara UC dan UD untuk nanti mendapatkan nilai fouling factor atau dirt factor atau faktor pengotornya. Gitu. Nah, kenapa faktor pengotor ini penting dihitung? Karena kita bisa melihat nanti kinerja alat ini masih bagus apa tidak. Kalau nanti nilai RD-nya bernilai negatif, berarti alat itu masih bersih, belum dipakai, gitu. Jadi kalau alatnya sudah dioperasikan, otomatis nilai RD-nya bermuatan positif.
Muatan positif dia. Tapi dengan catatan nilai RD tidak boleh lebih dari 0,05 Hour feet kuadrat Fahrenheit per BTU. Dari mana nilai ketentuan ini? Ini didapat dari buku Deki Keren lampiran paling belakang tentang berapa nilai maksimum cooling factor untuk alat heat exchanger. Nah, jadi kalau misalkan lebih dari 0,05 berarti kondisi alat tersebut dinyatakan kotor, sangat kotor dan disarankan untuk dilakukan pemeliharaan atau pembersihan karena kerak-kerak yang muncul di dalam entah dalam cupnya atau di dalam selnya atau di dalam dinding-dindingnya seperti itu. Jadi itulah cara kita melihat kinerja dari si heat exchanger ini melewati perhitungan ini. Jadi kalau cuma sekedar mengoperasikan tanpa kita menghitung kinerjanya, maka kita tidak bisa tahu alat ini berfungsi dengan baik atau tidak. Gitu. Oke, nah terakhir jangan lupa semua laporan kerja kalian selama praktikum, data yang kalian catat itu dibuat dalam bentuk laporan. Adapun formatnya, yang pertama ini adalah judul praktikum. Judul praktikumnya apa? Terus tanggal praktikumnya kapan? Tujuan praktikumnya apa? Nah, kayak di slide pertama tadi saya jelaskan tujuan praktikumnya. Jadi Anda bisa paham, oh saya praktikum ini tujuannya ini. Jadi Anda mengerti apa yang akan Anda lakukan nanti. Berikutnya ada dasar teori. Nah, dasar teori ini Anda bisa cari dari buku modul praktikum yang sudah saya siapkan, ataupun Anda bisa cari dari referensi buku Deki Keren, ya kan, Deki Keren yang terkait dengan alat penukar panas heat exchanger, ya. Terus yang kelima ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Jadi ditulis sesuai dengan modul. Yang keenam ini adalah dibuat langkah prosedur Anda melakukan operasional dari alat heat exchanger. Yang ketujuh, catat data hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Yang kedelapan, ini adalah urutan perhitungan kinerja dari alat heat exchanger. Yang kesembilan, jangan lupa buat kesimpulan. Apa isi kesimpulan dari hasil kalian melakukan mengoperasikan alat heat exchanger. Jangan lupa, karena ini adalah tulisan ilmiah, Anda cantumkan referensi yang Anda gunakan selain modul dan buku referensi utama buku Deki Keren. Silakan Anda cari referensi-referensi yang terkait dengan alat heat exchanger dan seputar perpindahan panas. Oke. Laporan, jangan lupa ya, laporan ini dibuat secara individu. Laporan ditulis tangan, ya, jadi bukan diketik pada komputer, ya, tapi ditulis tangan, ditulis pada buku ukuran A5, kemudian buku disampul berwarna biru. Laporan dikumpulkan paling lambat 2 pekan ya sebelum pertemuan kelima dimulai. Jadi kalau misalkan sampai pertemuan kelima Anda belum mengumpulkan, berarti nilai laporan Anda udah berkurang, tidak ada. Berarti di sistem penilaian ada hilang poin yang harusnya Anda peroleh. Gitu. Oke, walaupun praktikum ini nanti akan simultan banyak urutannya, tapi yang ya pastikan tetap semangat karena kamu pasti bisa, ya, kamu pasti bisa. Oke, nah, ada baiknya karena tadi di awal kita mulai dengan doa, maka lebih baik juga ditutup dengan doa. Ini berikut adalah doa untuk penutup atau sesudah belajar. Oke, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Demikianlah sedikit presentasi dari saya untuk mata kuliah praktikum unit operasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan penutup terakhir, sebagai peserta pekerti gelombang 5 yang diselenggarakan oleh LPMP Universitas Bengkulu, saya mengucapkan terima kasih banyak pada panitia yang telah berkontribusi besar sehingga kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan baik. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada seluruh pemateri atau instruktur yang memberikan materi dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, sampai dengan micro teaching,
materi-materi yang disampaikan benar-benar bermanfaat, membuka cakrawala saya berpikir, ya, bahkan banyak ilmu-ilmu baru yang sebenarnya baru saya pahami dan ketahui pada saat kompetisi ini. Jadi benar-benar bermanfaat sebagai tugas saya nanti dosen seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua ilmu yang sudah diberikan para instruktur itu benar-benar bermanfaat, berkah bagi saya dan bagi semua teman-teman yang lain, peserta yang lain. Terima kasih banyak sekali lagi. Tak lupa henti-hentinya juga saya ucapkan alhamdulillah karena selama pelatihan pekerti ini kita semua peserta dan instruktur dan juga panitia selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, harapan saya kegiatan silaturahmi kita tidak putus sampai di sini, bisa berlanjut ke silaturahmi berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.